Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua nggih, sambil menunggu temannya yang belum bergabung. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks Sultan Hasanuddin, kalian dapat menuliskan informasi dari teks non-fiksi dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, dengan memperhatikan tampilan PowerPoint dari guru, kalian dapat mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam dengan benar. Nah, anak-anak, ini gambar pahlawan siapa? Sultan Hasanuddin. Iya, Sultan Hasanuddin. Raja dari kerajaan mana ya, Sultan Hasanuddin? Gorontalo. Iya, Gorontalo adalah kerajaan Islam. Nah, ketika masa Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa saja kira-kira yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Mari kita cari tahu. Nah, ini ada teks Sultan Hasanuddin. Ini sudah kalian baca kemarin, sudah Bu Guru kirimkan di video pada hari kemarin. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam. Dia dijuluki ayam jantan dari timur karena gigih dalam melawan Belanda. Nah, Sultan Hasanuddin juga dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri, yaitu Arung Palaka Latenri Tata Tuerung yang sudah seperti saudara kandungnya sendiri. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah menganugerahkan pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Nah, anak-anak, selain Sultan Hasanuddin, siapa saja pahlawan Indonesia yang kalian ketahui? Yang memperjuangkan emansipasi wanita siapa ya pahlawan Indonesia yang terkenal? Raden Ajeng Kartini. Iya betul, Kartini. Ada Kartini. Pangeran Diponegoro. Yang Bapak Proklamator Indonesia siapa? Bapak Soekarno. Iya, Soekarno-Hatta. Nah, kita harus meneladani sikap pahlawan tersebut. Seperti sikap Sultan Hasanuddin ini, dia gigih berjuang melawan penjajah, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Dari teks tadi, kita dapat menemukan keteladanan Sultan Hasanuddin. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian, kegigihan, dan melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu kita lestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Nah, apa saja peninggalan Sultan Hasanuddin tersebut? Nah, yang pertama adalah Benteng Fort Rotterdam. Oke, Benteng Rotterdam disebut juga Benteng Penyu. Penyu apa? Seperti kura-kura. Iya, betul, pintar. Penyu itu seperti Penyu kura-kura. adalah seperti kura-kura. Iya, bagus, pintar. Kenapa disebut seperti kura-kura? Karena kalau dilihat dari atas, gambarnya seperti kura-kura. Pada masa silam, Benteng Rotterdam menjadi markas pasukan kerajaan. Berfungsi sebagai pusat pertahanan kerajaan Gorontalo dari serangan laut. Nah, benteng ini sebetulnya namanya adalah Benteng Ujung Pandang, tapi diganti menjadi nama Fort Rotterdam untuk mengenang tanah kelahiran Cornelis Spilman. Nah, selanjutnya ada gambar apa ini? Ratu Polantik.
Iya, pinter. Ini ada batu Polantingkang. Batu Batu Polantingkang. Polantikang. Iya, batu Polantikang adalah sebuah batu andesit yang diapit batu kapur. Batu Polantikang biasanya digunakan untuk tempat pengambilan sumpah setiap raja yang akan memimpin kerajaan Goa Talo. Nah, selanjutnya ada gambar apa ini? Iya, pinter. Masjid Masjid Katangka. Iya, betul. Masjid Katangka. Kenapa disebut Masjid Katangka? Karena masjid ini terbuat dari kayu katangka. Nah, di sekitar Masjid Katangka juga terdapat kompleks makam Katangka. Nah, ini adalah kompleks makam Katangka. Digunakan untuk memakamkan mendiang keluarga dan keturunan dari raja-raja Goa, termasuk Sultan Hasanuddin tadi. Nah, selain Masjid Katangka, kompleks makam Katangka, batu Polantikang, dan benteng Fort Rotterdam juga terdapat peninggalan alat-alat pada kerajaan Goa Talo. Alat-alat tersebut disimpan di dalam Museum Bala Lampoa. Yang pertama ini ada gambar apa? Alat musik tradisional. Iya, pintar. Alat musik tradisional ada gambar seperti gamelan ya. Gong seperti itu. Kalau di Jawa seperti itu. Selanjutnya ada gambar apa ini? Mahkota Raja Goa. Selanjutnya ada kitab dan buku. Nah, ini ada alat perang yang digunakan kerajaan Goa untuk melawan penjajah. Selanjutnya ada senjata tradisional. Apa ini senjata tradisionalnya namanya? Badik. Betul, pinter. Namanya Badik. badik. Iya, namanya badik ya senjata tradisionalnya. Badik itu lebih mirip kalau orang Jawa celurit seperti itu. Ini juga digunakan masyarakat Goa Talo untuk melawan penjajah. Oke, selanjutnya ada tombak. Termasuk senjata tradisional tadi. Nah, anak-anak, dari penjelasan Bu Guru tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Iya, tugas kalian adalah mengerjakan LKPD. Yang pertama adalah ada teks Sultan Hasanuddin. Nah, anak-anak, dari teks Sultan Hasanuddin tersebut, kalian diminta menuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Misalnya, tentang perjuangan Sultan Hasanuddin, di mana Sultan Hasanuddin dilahirkan, apa julukannya, bagaimana teladannya, seperti itu. Kalian gunakan bahasa kalian sendiri ya. Yang kedua adalah dari peninggalan Sultan Hasanuddin tadi, kalian masukkan ke dalam tabel. Kalian isi nama peninggalannya apa, fungsinya apa, seperti itu. Selanjutnya adalah evaluasi. Mari kita buka. Nah, ini seperti biasa, kalian tinggal menulis nama kalian di sini, misalnya Jibril Einstein. Setelah itu kalian tinggal mengisi bulatan-bulatannya, bisa dipilih A, B, C atau D. Ada 15 soal dengan rentang nilai 6 sampai 8. LKPD dan evaluasi ini Bu Guru tunggu sampai pukul 12 siang ya. Nah, anak-anak, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian, salah dan sewenang-wenang, Iya. kesewenang-wenangan Belanda. Iya, betul. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Yang ketiga, manfaat mempelajari peninggalan sejarah adalah menambah wawasan kita supaya lebih mengenal peninggalan sejarah Indonesia dan sebagai bukti nyata bahwa peristiwa sejarah dapat diamati zaman sekarang. Anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Mbak Alfi dipimpin doanya, Mbak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Anak-anak, tetap semangat belajar di rumah bersama ayah dan bunda ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, selalu memakai masker saat bepergian, dan hindari kerumunan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.